Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan saya Farhan Aidinal dengan NIM 2433854. Di sini saya selaku moderator dan pemateri pertama. Dan rekan saya satu lagi yaitu Rizky Ananda dengan NIM 2433846. baik pada video kali ini kami akan menjelaskan hubungan aljabar linear dan machine learning. Baik untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu apa sih itu machine learning? Machine learning adalah bagian dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Machine learning ini merupakan pendorong utama aplikasi AI, termasuk pemrosesan bahasa alami, pengenalan gambar, dan sistem rekomendasi. Misalnya, kalau kita kasih ratusan foto kucing dan bukan kucing, komputer akan mempelajari ciri-cirinya, yaitu pertama bentuk telinga, wajah, bulu, warna, dan sebagainya. Lama-lama dia bisa membedakan sendiri foto baru tanpa pernah kita kasih aturan. Misalnya kucing harus punya kumis dan lain-lain. Di konsep tradisional, komputer harus kita beri langkah-langkah secara detail mulai dari A sampai Z. Tapi di machine learning ini kita cukup beri contoh-contoh data, lalu komputer mempelajari hubungan antara data tersebut. Baik, selanjutnya yaitu hubungan aljabar dengan machine learning. Isi utamanya yaitu yang pertama aljabar, di mana aljabar ini adalah bahasa untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua yaitu machine learning. Machine learning ini digunakan untuk hubungan itu untuk membuat prediksi. Sebagai contoh sederhananya yaitu rumus garis lurus, yang dimana Y sama dengan MX ditambah C. Ini digunakan untuk regresi linear, menebak nilai baru dari data lama. Contoh mesin learning nyata yaitu menebak harga rumah, mana sama dengan luas lokasi kamar tidur. Jadi harga. Peran aljabar di mesin learning. Yang pertama yaitu representasi data. Semua data harus diubah jadi angka agar komputer bisa memprosesnya. Contohnya itu X sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan contoh yang lain yaitu gambar. Kita definisikan matriks berisi angka intensitas pixel. Yang kedua, teks kita konversi menjadi vektor, misalnya menggunakan on hot atau word embedding. Yang ketiga yaitu audio, kita jadikan deret angka amplitudo gelombang suara. Yang keempat yaitu data tabel. Misalnya kita masukkan umur, gaji, nilai, di mana ini jadi vektor angka. Kenapa angka? Karena komputer hanya memahami operasi matematika. Jika sebuah gambar memiliki ukuran 28 kali 28 piksel, maka machine learning melihatnya sebagai 784 angka, di mana hasil dari 28 dikali 28 yang membentuk vektor panjang. Yang kedua yaitu operasi hitung. Machine learning melakukan banyak perhitungan, misalnya perkalian matriks, penjumlahan, transpose, dan lain-lain. Mana di model deep learning, satu layer neuron bisa melakukan ratusan ribu perkalian matriks sekaligus. Tanpa aljabar linear, semua operasi itu nggak mungkin berjalan. Baiklah itu yang ketiga, optimasi model. Aljabar membantu mencari nilai parameter terbaik. Contohnya yaitu gradien, descent. Disinilah Jabar bekerja lagi untuk mengukur error model, menurunkan nilai error, mencari parameter terbaik. Metode seperti gradient descent ini menggunakan turunan, arah gradien, dan konsep vektor untuk menemukan nilai optimal. Singkatnya, aljabar yaitu untuk membangun model, melatih model, dan mengoptimalkan model.
Nah, selanjutnya itu apa sih yang dipelajari di machine learning ini? Yang pertama itu supervised learning. Supervised learning ini kita belajar dari data berlabel. Contohnya prediksi harga, klasifikasi klasifikasi gambar. Yang kedua yaitu unsur unsupervised learning, di mana ini untuk menemukan pola dari data tanpa label. Contohnya yaitu pengelompokan pelanggan. Yang ketiga, reinforcement learning, yang dimana komputer belajar dari hadiah dan hukuman. Contohnya robot belajar berjalan. Yang keempat yaitu deep learning. Deep learning ini merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan neural network yang memiliki banyak layer. Inspirasi dasarnya dari cara kerja otak manusia yang memiliki neuron-neuron saling terhubung. Deep learning sangat kuat untuk yang pertama pengeluaran suara dan pengenalan wajah, penerjemahan bahasa, mobil self-driving, chatbot seperti ChatGPT. Sekian Anda, dipersilakan. Baiklah, kita masuk pada contoh proyek machine learning ini, di mana yang pertama kita dapat memprediksi nilai ujian berdasarkan waktu belajar. Semakin banyak kita belajar, maka semakin tinggi nilai kita. Kedua, menentukan apakah email itu spam atau bukan spam, yaitu di mana kita mempunyai Gmail itu bisa memprediksi itu orang dikenal atau orang tak dikenal. Yang ketiga, untuk mendeteksi ekspresi wajah, yaitu di mana pada kamera kita bisa melihat ekspresi kita apakah tersenyum, marah, ataupun sedih. Dan terakhir ada sistem rekomendasi film, di mana machine learning ini bisa menunjukkan sesuatu film yang bisa kita nikmati tontonannya sehari-hari. Lanjut. Baiklah, kita masuk pada contoh soal dari machine learning ini. Sebuah sistem machine learning digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah. Data pelatihan menunjukkan rumah A 100 meter kuadrat dengan harga 200 juta dan rumah B 200 meter kuadrat dengan harga 400 juta. Jika pola hubungan linear berlaku, berapa prediksi harga rumah dengan luas 250 meter kuadrat? Baiklah, kita akan menjawab soal ini dengan rumus linear Y sama dengan K kali X. Dari data, 200 sama dengan konstanta kali 100. K sama dengan 2 juta per M kuadrat. Maka Y sama dengan 2 kali 250 sama dengan 500. Y sama dengan 2 kali 250. 500 Y, jadi hasilnya adalah 500 juta. Jadi jawaban harga diprediksi adalah 500 juta. Kita masuk pada kesimpulannya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa aljabar adalah fondasi logika dan hitungan dari machine learning. Sedangkan machine learning ini adalah penerapan aljabar untuk membuat sistem yang bisa belajar dan beradaptasi. Bersama-sama keduanya membantu kita menciptakan teknologi cerdas masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke moderator. Baik, terima kasih Rizky Ananda. Ba- Dan sekiannya presentasi dari Rizky tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Jika kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. La 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 la. Ya,